Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Sekda Provinsi Bali, Konsul Jenderal dan Perwakilan Negara Sahabat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali, Ketua Kadin Bali, Ketua GIPI Bali beserta jajaran, seluruh Ketua Asosiasi Pariwisata, seluruh pimpinan maskapai penerbangan, khususnya yang saya hormati dan saya cintai wisatawan dari berbagai negara. Tepuk tangan untuk para wisatawan kita. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Yang Widiwasa karena atas asung kertewara nugrahnya hari ini Jumat Sukra Umanis Merakih 29 Juli 2022 kita dapat menghadiri acara yang sangat penting, yaitu peluncuran berlakunya kontribusi wisatawan mancanegara untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali melalui aplikasi Love Bali. Sebelum melanjutkan sambutan, izinkan saya menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Izinkan saya melaporkan bahwa pencapaian vaksinasi di Provinsi Bali saat ini, per hari ini, vaksin suntik pertama sudah mencapai 105%. Vaksin yang kedua sudah mencapai 97%. Vaksin ketiga booster mencapai 76,5%. Tercepat dan tertinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk Provinsi Bali. Dengan vaksinasi yang cukup tinggi pencapaian ini, pandemi COVID-19 di Bali dan varian Omicron saat ini telah terus membaik, melandai dan stabil pada angka 2 digit. Bali telah nyaman, aman dan kondusif untuk dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai negara maupun juga wisatawan domestik. Per hari ini, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali rata-rata telah mencapai lebih dari 8.500 orang kedatangan per hari. Penerbangan internasional telah mencapai 22 negara yang langsung ke Bali. Tepuk tangan untuk para wisatawan mancanegara kita. Sedangkan wisatawan domestik pada kisaran angka antara 12.000 sampai 14.000 kedatangan per hari. Ini menandakan bahwa pemulihan pariwisata di Bali telah berlangsung sejak bulan April yang lalu. Kami terus bekerja keras bersama jajaran di pemerintah Provinsi Bali agar penanganan pandemi COVID-19 sampai menjelang pertemuan negara-negara G20 pada bulan November yang akan datang tetap dapat diatasi dengan sebaik-baiknya
Sekaligus kami tengah berupaya keras untuk memulihkan pariwisata dan perekonomian di Bali. Tepuk tangan untuk upaya keras kita bersama ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya perlu menyampaikan bahwa pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan Atman atau jiwa. Segara Kerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan pantai dan laut. Danu Kerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan sumber air. Wana Kerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan. Jana Kerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan manusia. Dan Jagat Kerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan alam semesta. Nilai-nilai kearifan lokal Satkerti inilah yang diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai aspek pembangunan Bali sebagai gerakan perubahan untuk mengkonservasi alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Gerakan ini sekaligus untuk membangun fondasi kepariwisataan Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Gerakan berupa terobosan inovatif untuk menjaga ekosistem alam yang bersih dan harmonis dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu: pertama, kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Kedua, menyelenggarakan sistem pertanian organik yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019. Ketiga, kebijakan Bali Energi Bersih dari hulu sampai hilir yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Keempat, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Dan kelima, kebijakan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia Bali yang unggul, yang ditempuh dengan berbagai upaya, yaitu: pertama, pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas. Kedua, pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas. Ketiga, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dan keempat, menerapkan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Bali memiliki kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya, meliputi berbagai unsur berupa adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Anugerah Yang Pencipta berupa kekayaan ini harus dipelihara
dengan sekuat-kuatnya melalui berbagai kebijakan untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali agar tetap kokoh dan lestari dalam menghadapi arus deras dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Selain membutuhkan ekosistem alam yang sehat, sumber daya manusia yang unggul, dan budaya yang indah, penyelenggaraan kepariwisataan Bali juga memerlukan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Saat ini, Bali masih sangat tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan negara tetangga, sehingga kurang mampu bersaing. Kami bertekad Bali harus mampu bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, saat ini kami tengah gencar membangun infrastruktur, yaitu jalan shortcut yang menghubungkan Bali Utara dan Bali Selatan, Pelabuhan Segitiga Sanur dan Pasar, Pelabuhan Sampalan Nusa Penida, dan Bias Munjul Nusa Lembongan. Dan segera akan dibangun jalan tol Jagat Kerti Bali yang menghubungkan Gilimanuk Mengui. Astungkara rencana groundbreaking dilaksanakan pada tanggal 10 September yang akan datang ini. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana, sesuai harapan Bapak Menteri PUPR. Bersamaan dengan pembangunan itu, kami juga sedang membangun kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Bisa dilihat tayangan visual gambarnya. Juga saat ini kami tengah membangun Turiyapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Kabupaten Buleleng. Kami membangun tower yang paling lengkap, lebih lengkap dari Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Persetum Tower, supaya orang tidak perlu lagi ke Paris untuk melihat Menara Eiffel. Datanglah ke Bali melihat Turiyapada Tower 6.0 Kerti Bali. Sudah dibangun, peletakan batu pertama pada tanggal 23 Juli yang lalu. Diharapkan selesai pada bulan Agustus tahun 2023. Tower ini dirancang melebihi 5 tower terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan Persetum Tower. Pembangunan ini merupakan pembangunan yang monumental yang akan menjadi daya tarik baru pariwisata Bali agar makin berkualitas dan berdaya saing. Supaya tidak terus-terusan Uluwatu, Tanah Lot, itu lagi. Maka harus ada dinamika baru yang lebih inovatif. Supaya para pelaku pariwisata paham apa yang tengah kami desain akan menjadi satu kenyataan yang dapat kita lihat bersama untuk memajukan Bali ke depan. Keseluruhan upaya pembangunan Bali, khususnya yang berkaitan dengan melindungi ekosistem alam yang bersih, sumber daya manusia yang unggul, budaya yang indah, dan infrastruktur yang berkualitas, benar-benar memerlukan sumber pendanaan yang memadai. Keterbatasan sumber pendanaan yang ada saat ini memerlukan sumber pendanaan baru sesuai dengan potensi yang ada melalui wisatawan mancanegara yang peduli dan cinta Bali. Itulah sebabnya kami harus mengambil pilihan kebijakan yang paling memungkinkan saat ini, yaitu memberlakukan kontribusi wisatawan mancanegara yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020.
kontribusi bersifat sukarela dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang. Dana kontribusi yang terkumpul akan dikelola secara profesional dengan prinsip keterbukaan dan akuntabel, yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pelindungan lingkungan alam, budaya, dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing penyelenggaraan kepariwisataan Bali guna melayani wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Kami betul-betul tengah bekerja keras saat ini membangun infrastruktur agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam melayani wisatawan. Sejalan dengan itu, mewakili pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, saya menghimbau para wisatawan mancanegara dari berbagai negara yang sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Bali berkenan mendukung kebijakan ini dengan berkontribusi secara sukarela berapapun besarnya setiap kali berkunjung ke Bali. $20 boleh, $15 boleh, $10 boleh setiap kali kunjung ke Bali. $0 tidak diharapkan. Jadi betul-betul kami memohon empati dan kecintaannya kepada Bali. Bali adalah milik kita bersama, milik masyarakat dunia. Sepantasnya terpanggil bergotong royong dalam suatu tanggung jawab mulia untuk bersama-sama memelihara keindahan alam dan budaya Bali serta keramah tamahan masyarakatnya. Bagi yang menyayangi Bali, bagi yang mencintai Bali, saya yakin setuju untuk berkontribusi. Tepuk tangan. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan kami. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih, dan kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Hari Parmasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.